Akhirnya marah dulu wah ambil mansasi kedita sila ya dia demi sembahyang. Nah, berarti kan lebih cinta terhadap pergi daripada cinta terhadap sembahyang. Maka kecintaan terhadap sholat waktu musafir adalah termasuk dengan menerima secara bagus proses janji Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yaghdibu alla yuqbala rukhsatuhu. Allah taala akan murka kalau tidak diterima rukhsahnya. Makanya sebabkan sebelum berangkat musafir harus pelajari dulu tentang cara sholat. Bahkan namun kita tahu cara untuk minta kiblat, misalnya walaupun musafir kita tahu cara minta kiblat, maka musafir itu berubah jadi musafir maksiat. Lantaran kita tahu cara minta kiblat di dalam permusafiran. Padahal musafir wajib, lalu berubah jadi musafir maksiat. Karena apa? Karena dia perhatian masalah sholat. Wa an Husain, daripada Sayyidina Husain. An Yahya, daripada Yahya bin Abi Kathir, daripada Rajul Kathir an Hafsin bin Hafsin Ibni Ubaidillah, daripada Ubaidillah bin Anas, daripada Anas an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah daripada yang qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salatil maghrib wal isya fi safar. Beliau adalah menjamak antara maghrib dan isya, menjamak salat maghrib dan isya dengan kalau musafir untuk memang namun kuah sembahyang nanti melakukan perjalanan tidak selama kenikmatan sembahyang maka terasa berat, terasa sangat berat. Ya, kecuali namunnya memang iman kurang, sembahyang selain duluan, dia sembahyang, dia pikiran seperti mau mana, jadi pikiran bisa sembahyang. Karena apa? Tanda bahwa iman di dalam artinya sangat-sangatlah tipis. Sebab kalau memang tebal imannya, maka mundur sedikit daripada melaksanakan sholat akan sangat-sangat merasa rugi. Wata bahwa Ali bin Mubarak dan mengikut akan beliau oleh Ali bin Mubarak. Waharbun dan mengikut dengan Al-Harbun an Yahya daripada Yahya an Hafsin daripada Hafsin an Anas daripada Anas. Apa yang diikuti jamaah Nabi SAW menapa gabung oleh Rasulullah SAW dan salat maghrib, isya, zuhur dan asar. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala babu hal yu'addibu aw yuqimu idza jama'a bainal maghrib wal isya. Apakah azan dan iqamah apabila dia menggabung antara maghrib dan isya? Maksudnya ini, apakah misal jamaah taklim, sama taklim dengan cara menarik isya dari maghrib, apakah di saat nasikin sembahyang maghrib itu azan terus qomat selesai wah maghrib, kemudian untuk isya itu apakah kena azan dulu ada qomat ataukah qomat doang? Haddatsana Abu Yamani, telah berita pada kami Abu Yamani. Qala ya berkata, akhbarana Su'aibu, telah berita pada kami Su'aib, Ani Zuri daripada Zuri, qala akhbarani Salimun, telah berita pada kami Salim, an Abdullah bin Umar daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah ridha daripada keduanya. Qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Rasulullah SAW idza jalahu sayru fis safar, apabila menyegerakan akan dia, apabila terburu-burukan akan dia perjalanan dalam musafir, yu'akhiru salat al-maghrib hatta yajma'a bainahu wa bainal isya. Dia menunda pelaksanaan salat maghrib sehingga dia menggabung antara maghrib itu dan isya. Qala Salim, berkata Salim, maka Abdullah, karena Abdullah yaf'alu, melakukan hal itu juga. Abdullah itu idza ajalahu sayu, apabila terburu-burukan akan dia oleh perjalanan.
Wa yuqimu al-maghriba, dan dia qamat untuk salat maghrib. Wa yusalliha talatan, maka dia melakukan maghrib itu 3 rakaat. Thumma yusallimu, kemudian dia salat. Thumma falamma yalbatu, kemudian maka manakala kallama yalbasu, sebentar dia berhenti. Setelah salat maghrib itu sebentar dia berhenti. Hatta yuqimal isya, kemudian dia qamat untuk salat isya. Jadi berarti azan dulu, cukup dengan iqamat doang. Azan misalnya sebelum sholat isya, apakah pada sunat tertentu? Karena memang azan itu sangat baik pahala. Karena yang bahasa para ulama, bahkan Rasulullah, seandainya pada tahu fadilah daripada azan si umatku ini, kadang-kadang berarong-arongan ya, untuk azan. Kadang-kadang itu bagus lengkap, berarong-arongan, berarong-arongan. Kadang-kadang lu balik dengan si berarong-arongan, kemudian ke kantongan mix sampai balik, belum mulai ini, akhirnya di mana asal datang ke masjid di Gebang, tapi dia salah sih tidak jarum jam. Jam 2 para jam setengah 4 ngembangnya terus ngembang. Dengan ngembang di apa ini datang jamaah kalau tidak ada jamaah, udah ngembang tidak ada jamaah. Dengan iman datang jamaah udah ada mana rasa. Jam 2 ngembang lalu apa ya ngejar fadilah suruh garong-garongan ngembang. Ada dari undang di masjid mereka jauh. Ini azan lewat waktu salat kemudian daripada salat jamaah itu adalah azan misalnya mau tetap padilah, lalu biasanya kasih kamar. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala fa yusalliha, kemudian ia qamat untuk salat isya, lalu salat isya rakaatnya 2 rakaat, yusallimu, kemudian dia salat. Wala yusabbihu bihima, dan dia tidak bertasbih dengan keduanya di rakaatin dan 1 rakaat. Wala ba'da isya, tidak juga setelah isya bisa didatin dengan 1 sujud. Hatta yaquma ma'a jawfil lail, sehingga dia berdiri di tengah malam. Artinya ini, lalu melakukan salat sunat salat isya, berarti ini diiringi dengan badiah, bahkan diiringinya dengan witir. Namun pada yang witir lewat waktunya isi selesai salat tahajud di tengah malam. Sehingga salah satu daripada ciri-ciri dengan selamat dunia akhirat adalah apabila dalam keadaan musafir sekalipun dia lupa salatul lail. Barangkali balik, entah di salat tahajud, barangkali balik, segala wirid-wirid biasa laksana ya. Nah, ini adalah tanda dia selamat dunia dan akhirat. Adapun lamun cukupan misalnya sesembahyang secara jamak kasar doang, wajib doang umpama, memang kan dia tuntut untuk rawati sampai apa dia. Lalu soal salatul lail tetap dilakukan, salat duha pun dilakukan, bahkan salat tasbih di tengah perjalanan laksana. Haddatsana Ishaq, telah bercerita pada kami oleh Ishaq. Haddatsana Abdus Samad, telah bercerita kami oleh Abdus Samad. Haddatsana Harbun, telah bercerita kepada kami oleh Harbun. Haddatsana Yahya, telah bercerita pada kami oleh Yahya. Qala haddatsani Hafs bin Ubaidillah, telah bercerita pada kami oleh Hafs bin Ubaidillah bin Anas, daripada Anas. Anna Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Anas mudah-mudahan daripadanya. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bercerita kepada Rasulullah, kana yajma'u baina hataini salataini, dia menggabung 2 salat ini. Safar dan musafiran, yakni yang dimaksudkan al-maghrib wal isya, yaitu salat maghrib dan isya digabung. Ini untuk memperkuat bahwa silakan setiap musafir jamak kasar. Babu yu'akhiru zuhra ila al-asr. Ini suatu bab pada membicarakan bahwa Rasulullah juga
mengundurkan, yuakhir itu mengundurkan az-zuhra akan salat zuhur ilal asri kepada salat asar. Idza irtahala apabila dia musafir qabla ayyazid as-shams sebelum tergelincir matahari. Maksudnya sediman zuhur lah mereka berangkatnya. Berarti namun warak zuhur nanti berangkat. Maka zuhur nanti terus berhenti dengan asar balik. Asar jauh lah sama dengan perjalanan. Nah oleh sebab itulah maka jadi sembahyang zuhur, namun memang kita berangkatnya berberangkat umpama kita pesawat setelah zuhur, maka main jamak asar misalnya jamak takdim subuh itu. Nah sampai airport tuh jamak mulai airport di bandara di biru. Baik waktu ditulis lebih gaman penuh pada dengan ini kita berangkat sebelum zuhur dari bandara salat jamak asar yang takdim zuhur asar. Apalagi ilmu jauh. Haddatsana Hasan al-Wasiti. Bihi Ibnu Abbas alaihi wasallam. Padanya ada Abdullah bin Abbas daripada Rasulullah. Haddatsana Hasan al-Wasiti. Telah bercerita pada kami oleh Hasan al-Wasiti qala haddatsana al-Mufaddal. Telah bercerita pada kami oleh al-Mufaddal Ibnu Badah daripada Kudalah. Al-Uqayl daripada Sayyid Uqayl. An Ibnu Shihab daripada Abdullah bin Shihab. An Anas daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu mudah-mudahan daripada qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an yaghiba asy-syams apabila dia musafir sebelum tergelincir matahari akhara zuhra ila waqtil asr maka dia pun menunda waktu zuhur sampai asar. Dia menunda salat zuhur sampai asar dengan jamak takhir. Semuanya jema'u bainaha. Kemudian dia menggabung antara keduanya. Wa idza zagat dan apabila tergelincir matahari salat zuhur. Dia pun salat zuhur summa rakiba lalu dia berkendaraan. Saya katakan akhir dan jamak takdim. Dari masing-masing adalah paralel salat di masyarakat. Memang tergantung daripada kesempatan. Lalu memang ada kesempatan takdim, maka takdim lebih afdol daripada takhir karena apa menunjukkan itu tentang syari'u ila maghfirati rabbil alamin sama baru dari dari takdim lebih afdol memang takdim. Nah, lamun memang satu kesulitan maka takhir. Nah, lamun takhir itu baru mimpi tegawi di luar. Misalnya takhir kita zuhur di pada asar, maka tegawi zuhur di luar daripada asar, maka berarti tartib karena memang tarikan di luar. Tegawi asar di luar daripada zuhur karena apa? Zuhur ini numpang sebenarnya, numpang. Maka asar juru berusaha apakah itu menyalahi tartib? Jelas tartib itu menyalahi. Lalu karena ia para numpang zuhur maka maghrib dulu mendahulukan maghrib maksudnya asar asar daripada zuhur waktu takhir adalah merupakan suatu adab untuk menghormati sahibul waktu, menghormati yang punya waktu. Nah, ada pun lamun jamak takdim dia harus ingat waktu dan ciduan urutan adalah dulu. Babu ila irtahala